Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Jadi dalam memahami pajak, kalian juga bandingkan dengan pungutan resmi. Mengapa? Karena pajak itu adalah pungutan atau iuran wajib ya. Kalau definisi kemarin pajak itu adalah kontribusi wajib. Kontribusi itu iuran. Sama dengan ini. Maka bagaimana cara membedakannya? Di sini sudah dipilah ada 7. Yang pertama dari balas jasa. Kalau pajak balas jasanya langsung apa tidak langsung? Tidak langsung. Ingat-ingat ya. Kalau pungutan langsung. Dasar hukumnya pajak undang-undang. Kalau pungutan peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan daerah. Cara penghitungannya wajib pajak bisa menghitung sendiri. Kalau pungutan dihitung oleh aparat pemerintah. Jadi kita tidak bisa, misalkan parkir misalnya ya, parkir itu kita semaunya menentukan sekian, tidak bisa. Sudah ada sudah ditentukan oleh aparatur pemerintah. Contoh saya kemarin memperpanjang pajak STNK itu kena parkir 70.000 selama 1 tahun. Langsung sudah. Jadi sudah ada ketentuannya. Kalau pajak bisa dihitung sendiri. Maka dalam hal ini khususnya di perusahaan-perusahaan besar itu kan pajaknya banyak ya. Maka ada cara-cara supaya pajak itu tidak terlalu besar. Nanti kalian kalau kuliah di Fakultas Ekonomi itu ada akuntan perpajakan ada. Jadi bisa diatur besar pajaknya. Contoh lembaga ya yang dapat bantuan dari pemerintah supaya pajaknya tidak besar, maka cara pembelian barangnya itu harus berapa. Itu muncul dalam nota atau kwitansi pembayaran. Bisa dihitung sendiri, bisa diatur sendiri. Kemudian jatuh tempo, kalau pajak sesuai tahun pajak atau istilah dalam definisi pajak itu adalah sesuai dengan tahun periodik ya. Jadi durasinya, waktunya selama 1 tahun, bisa dibayar awal, bisa dibayar di akhir. Tetapi kalau pungutan sesuai dengan pemakaian, pakai 3 bulan, bayar 3 bulan. Habis 3 bulan memakai lagi, bayar lagi. Sehingga tidak terikat oleh periode. Pakai sebulan, bayar sebulan. Pakai 5 hari, bayar 5 hari, dan seterusnya. Sanksi kalau pajak terdapat dalam undang-undang. Kalau pungutan ini pemerintah. Pemerintah itu berarti kan bisa diambilkan dari sini ya. Perda. Kalau itu pemerintah daerah. Kalau pusat ya bisa keputusan menteri. Kemudian kohir, surat ketetapan. Ini terdapat surat ketetapan pajaknya ada. Kalau pajak disiapkan oleh pemerintah pusat ya, oleh negara. Nanti ada namanya SPPT. Kalau pungutan tidak ada kohirnya, tidak ada. Sifat bayar paksa. Ini bayar paksa. Jadi bayar tidak bayar harus bayar. Kalau tidak bayar kena sanksi. Kalau pungutan sesuai dengan pemerintah. Itulah perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Dan berikutnya ini adalah asas pemungutan pajak. Ya, pajak itu tidak sembarangan, ada asasnya, ada dasarnya. Yang pertama equality, keseimbangan sesuai kemampuan atau asas
keadilan. Kalau tidak mampu ya masa mau bayar ya. Pajak itu kan dikenakan kepada yang mampu. Kalau di konsep Islam itu apa namanya? Zakat. Kalau yang ambil yang sunnah, sodako. Itu semuanya orang-orang mampu. Yang tidak mampu tidak kena zakat. Fakir, miskin, ya kan? Itu kena zakat apa enggak? Tidak, malah dapat zakat. Makanya ada terminologi tentang pajak itu disamakan dengan zakat. Ada yang begitu. Apakah di Indonesia setelah bayar pajak zakat gugur kewajibannya? Tidak. Mengapa? Karena Indonesia bukan negara Islam. Mungkin kalau negara Islam bisa include dengan zakat. Jadi yang diwajibkan zakatnya. Zakat berapa persen? 2,5%. Kalau pajak bisa 10%, pajak hadiah 25%. Jadi equality itu sesuai dengan kemampuan atau memperhatikan keadilan. Certainty, kepastian hukum. Pajak ada dasar hukumnya. Maka apapun ketentuan pajak itu pasti didasari oleh undang-undang, disingkat Nah, asas convenience of payment. Tepat waktu ya. Tepat waktu apa? Dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Contoh kalau karyawan kerja di perusahaan karyawan tetap, maka pajak yang dikenakan apa atas gajinya? Apa namanya? Pajak. Objek pajaknya adalah gaji, maka nama pajaknya adalah penghasilan, disingkat PPh kecil. Ya. Kapan pasnya untuk ditarik pajak? Pada saat gajian. Jadi seperti itu. Ini namanya asas apa? Convenience of payment. Equality apa? Kemampuan atau keadilan. Certainty apa? Kepastian hukum. Convenience of payment apa? Tepat waktu atau kesenangan. Maksudnya senang itu adalah yang ditarik senang. Yang suruh bayar pajak senang. Senang itu apa? Kalau ada uang. Ditarik pajak pas lagi bangkrut. Ya pasti gini ya. Delek-delek ya. Terus sudah berapa menit ya? Tidak kelihatan. Oh ini 8 ya, kurang 2 menit. Terus asas efisiensi. Efisiensi itu apa? Ekonomis itu hemat ya. Jadi seefisien itu maksudnya yang tidak merugikan ya. Contoh apa? Orang punya uang 10 juta, maka pajaknya mungkin ya 100.000. Orang yang punya 5 juta, maka pajaknya bisa 50.000. Artinya tidak kemudian yang punya 10 juta pajaknya 100, yang punya 50 juta pajaknya 80.000 misalkan gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan efisiensi. Dan alokasinya pun pada fungsi alokasi pajak kan salah satu fungsinya adalah fungsi alokasi. Alokasinya pun juga harus efisien alokasinya. Apa maksudnya? Sehemat mungkin ya. Jangan terus dicor ya, sehemat mungkin. Maka dari alokasi itu kan ketemu se-Indonesia Raya itu ketemu berapa kabupaten, berapa desa, itu dihitung seret, maka rata-ratanya berapa ketemu nanti dari jumlah pajak. Maka yang efisien gimana caranya? Harus ada sisa, dipaksakan harus ada sisa. Sisa itu namanya nanti untuk biaya lain-lain.
Terus lanjut, ini jenis-jenis pajak di buku paket dibuka sambil dibuka ya bukunya 161. Jenis-jenis pajak. 1 menurut sifat. Kalau di LKS apakah sama? Sama ya? Di LKS halaman berapa? 20? Nah, ini kode guru ini halaman yang di LKS guru. Tidak sama ya, karena lebih tebal yang punya guru. Udah. Menurut sifatnya ada pajak subjektif, ada pajak objektif. Subjektif itu adalah pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Subjektif. Ya bisa jadi dari subjektif itu kan orang per orang ya. Antar orang tidak sama. Berarti kan sesuai dengan kemampuan wajib pajak. Saya ulang, wajib pajak itu siapa saja? Orang pribadi atau badan. Ini wajib pajak. Nah ini, jika wajib pajak tidak mampu, dapat mengajukan keberatan. Sehingga jumlah pajak dapat disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, pengusaha kaya raya asalnya ya. Jadi omsetnya 1 bulan itu 100 juta. Misalnya, sebulan 100 juta. Bulan pertama. Bulan ketiga bangkrut. Mau dapat 5 juta saja berat. Berarti kan drastis turunnya per bulan. Otomatis pajak di bulan pertama, kedua, tiga, pajak di bulan 1, 2 mungkin sama ya. Bulan ketiga bisa tidak sama karena apa? Bangkrut, berarti tidak mampu membayar jumlah pajak atau nominal pajak seperti pada bulan 1 dan 2. Sudah 2 bulan tidak terasa ya, saya stop dulu.